Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ya. Nah, anak yang Abah banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang inti atom dan radioaktivitas. Ya, kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, dan pemanfaatannya, serta dampaknya kepada sehari-hari. Kemudian juga nanti ada keterampilannya, ya, sama mengenai juga inti atom dan radioaktivitas. Nah, berkaitan dengan inti atom, ini kalian mungkin sudah belajar ya di mapel kimia, bahwa atom itu pasti terdiri dari yang namanya inti atom, ya, inti atom, kemudian terdiri juga dari elektron, ya. Nah, di inti atom ini terdapat muatan proton yang biasanya dia bermuatan positif, kemudian ada neutron, dia sifatnya netral. Sedangkan elektron itu dia muatannya sifat negatif. Ya, jadi di atom ya, terdiri dari inti atom dan elektron. Dalam inti atom itu disebut nukleus, di dalamnya ada neutron dan proton. Nah, saat kita menuliskan sebuah atom, kita selalu menuliskannya seperti ini ya. Kita sudah belajar di mapel kimia bahwa X ada A dan Z-nya, di mana X itu lambang atom atau nuklidanya, A itu nomor masanya, dan Z itu nomor atom. Nah, nomor atom ini bisa menunjukkan jumlah proton. Ya. Kemudian nomor massa ini nomor massa inti ya, menunjukkan jumlah banyaknya proton ditambah neutron ya. Seperti itu. Jadi penulisannya seperti itu ya, ya. Nah, coba biar lebih paham penamaan itu, coba misalkan ada nuklida karbon, nomor massanya 13, nomor atomnya 6. Jumlah protonnya berapa? Nah, jumlah protonnya ini ditunjukkan oleh 6 ya, oleh nomor atom ini 6 jumlah protonnya. Jumlah neutronnya, nah, berarti nomor massa kurangi jumlah proton, 13 kurangi 6. Maka jumlah neutronnya adalah 7. Ya. Contoh yang lain, ada natrium 23 11. Jumlah protonnya itu sudah jelas 11 ya. Jumlah neutron itu 23 kurangi 11. Maka menjadi 12 ya, seperti itu. Jadi itu untuk mencari proton dan neutron dalam suatu nuklida ya. Ya, karena adanya perbedaan nomor massa dan nomor atom itu, maka ya, karena tadi ya adanya perbedaan jumlah neutron dan proton pada suatu nuklida atau pada suatu atom, ini akan menyebabkan tiga kondisi. Ada nuklida yang disebut isotop. Nah, isotop terjadi kalau misalkan nih di sini jumlah protonnya sama, ya, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Ya. Nah, isobar terjadi kalau nuklidanya jumlah nukleonnya sama, ya, atau jumlah nomor massanya sama, tetapi jumlah protonnya berbeda. Ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan jumlah neutronnya yang sama, disebut dengan isoton. Jadi ada tiga kondisi ya terhadap nuklida. Nah, ini yang akan banyak kita pelajari, isotop tadi. Ya. Nah, isotop. Oke. Ya, karena tadi ada perbedaan jumlah proton dan jumlah neutron pada suatu atom, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan. Nah, bisa juga terjadi yang namanya reaksi inti. Nah, sebelum kita membahas tentang reaksi inti, kita akan berbicara dulu tentang atom ya, tentang kestabilan suatu atom ya.
Jadi nak, sebuah inti atom yang stabil ini ya, pasti akan memiliki massa yang lebih kecil daripada gabungan massa nukleon-nukleon pembentuknya. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya gini. Misalkan ya, Abah punya 5 buah kelereng nih, 5 buah kelereng. Massa satu kelerengnya 1,87 miligram misalkan ya. Berarti kan kalau kita nyari jumlah massa seluruhan kelereng kan harusnya tinggal kita kalikan gitu ya. Tapi ternyata ketika di 5 buah kelereng ini diukur secara langsung gitu ya, ternyata hanya nyampe misalkan 6, sekian gitu ya, miligram gitu ya. Artinya di sini ya, massa keseluruhan 5 kelereng itu lebih kecil dari massa ya, massa 5 buah kelereng kalau dikalikan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan selisih ya, selisih antara massa monokleon pembentuk inti dengan massa inti stabilnya. Ini yang disebut dengan defek massa. Ya. Cara mencari defek massa ini persamaannya delta M ya sama dengan defek massa sama dengan jumlah proton, ini Z ini jumlah proton ya, dikali massa proton ditambah dengan jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti stabilnya. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke contoh soal. Iya, sering. Sebelum ke contoh soal tadi ya, sekarang kita berbicara tentang energi tingkat inti. Tadi Abah sampaikan bahwa eh, nukleon-nukleon seperti neutron dan proton itu bergabung di inti atom gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih ya inti atom itu tetap bergabung gitu ya? Padahal kita tahu proton itu muatannya positif semua gitu ya. Maka para ilmuwan percaya bahwa ada energi yang sangat besar yang bisa mengikat inti-inti atom tersebut agar tidak terlepas. Nah, energi tersebut disebut dengan energi ikat inti. Nah, nah, untuk mencari energi ikat inti, kita tinggal mengalihkan defek massa, yang tadi defek massa yang kita cari sebelumnya, dikali dengan C kuadrat. C ini adalah kecepatan cahaya. Nah, atau bisa dengan kita hitung, ya, defek massa dikali dengan 931,5 mega elektron volt. Ya, jadi kalau ini apa? Ini keterangannya ya. Kalau kita defek massanya kita temukan dalam kilogram, ya, maka energinya harus dalam joule. Nah, tapi kalau defek massanya dalam uh, satuan massa atom, ini SMA, satuan massa atom, maka uh, itu energi ikatnya itu mega elektron volt. Ya. Nah, ini ada konversinya, ya. Nah, sekarang coba kita ke latihan. Sekarang coba perhatikan contoh ini ya. Nah, ini ada nuklida hidrogen dengan karbon ya. Nah, hidrogen 21 ya, berarti jumlah protonnya 1 ya, jumlah neutronnya nih. Jumlah neutronnya ya, pertama tulis dulu ya. Jumlah protonnya 1, jumlah neutronnya berapa? 2 kurang 1 ya, berarti 1 juga. Massa proton itu 1,0078. Nah, massa satu proton ya. Karena ini dari satu proton berarti tinggal 1 kali 1. Nah, massa neutron juga 1,0087. Nah, dari 1. Tapi massa hidrogen 21-nya 2,0141. Ketika tadi massa proton dikalikan dengan jumlah proton, kemudian massa neutron dikalikan jumlah neutron, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah jumlah massa nukleon. Ini besarnya. Kan? Tuh, lihat. Jumlah massa nukleonnya itu lebih kecil dari lebih besar dari massa nuklidanya. Artinya ada selisih di sini. Inilah yang disebut dengan defek massa. Ya. Begitu juga dengan karbon. Karbon
12,6C. Ya, jumlah protonnya 6, jumlah neutronnya 6 juga ya. Nah, berarti kalau kita mencari defek massanya, ini Abah contohkan cari defek massanya ya. Jumlah proton, berapa jumlah protonnya? 6 ya. Dikali dengan massa proton ya. 1,0078 ya. Kemudian ditambah jumlah neutron dikali dengan massa neutron 1,0087. Nah, dikurangi massa nukleidanya 12,000. Ini sudah dihitung sebenarnya ya. Hasilnya 0,0090. Itu defek massanya. Jadi gitu. Itu cara kita menghitung defek massa. Nah, kemudian gimana kalau kita mau menghitung energi ikat inti? Nah, kita lanjut untuk menghitung energi ikat inti. Lalu bagaimana kita nyari energi ikat intinya? Ya, tadi kita sudah menghitung defek massa ya untuk hidrogen dan karbon. Untuk mencari energi ikat inti, ya, kita cukup mengalihkan nilai defek massa dengan 931,5 MeV ya. Tadi defek massa untuk atom karbon 12,6 itu defek massanya kita udah hitung 0,090. Maka energinya ya tinggal kita kalikan defek massa dikali dengan 931,5 ya. Sekitar 2,34 ya MeV. Nah, itulah besar dari energi ikat inti dari atom karbon 12,6. Oke. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan berikut. Ya, untuk soal latihannya, silakan kalian kerjakan 5 soal berikut ya, nah ya. Insya Allah tidak terlalu susah ya. Ini ada pertama kalian jelaskan perbedaan antara nukleida dan nukleon. Nah, ini memang tidak Abah sebutkan tadi ya, tapi kalian bisa cari di internet untuk perbedaan nukleida dan nukleon. Kemudian ini nomor 2 bisa kalian hitung ya, jumlah nama nukleidanya apa ya. Ini kan nukleidanya, kemudian jumlah nukleonnya ya, atau jumlah keseluruhan inti atomnya, jumlah proton dan jumlah neutronnya kalian hitung. Kemudian yang nomor 3 ini kalian hitung cukup sampai defek massa dan energi ikat inti ya. Sampai defek massa dan energi ikat inti kalian hitung. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 silahkan kalian coba cari ya, browsing di internet tentang mengapa cenderung isotop itu tidak stabil. Kemudian kenapa isotop tidak stabil berubah menjadi isotop stabil dan contohnya ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Abah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak ya.